Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di mata kuliah etika profesi, dan pokok bahasan kita kali ini adalah profesionalisme di bidang IT. Jadi ini pembahasannya adalah kompetensi bidang IT, bidang pendidikan atau pelatihan, dan sertifikasi gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat kompetensinya apa. Nah, kompetensinya adalah keterampilan pendukung. Ini Anda harus bisa instalasi, konfigurasi ya OS, bisa Windows, bisa Linux, memasang dan mengkonfigurasi mail server agar komputer kita atau server kita bisa berfungsi menjadi sebuah server mail, FTP server untuk tukar menukar file, dan web server untuk menyimpan web. Kemudian juga Anda harus belajar komunikasi data dan jaringan komputer agar komputer-komputer ini bisa saling dihubungkan sehingga bisa bertukar data, minimal itu. Programming, ya Anda harus belajar program. Oke, kemudian mengoperasikan perangkat keras agar komputer-komputer bisa berjalan dengan baik. Administrasi dan konfigurasi sistem operasi dan yang mendukung jaringan, zamannya network, maka komputer harus bisa saling dihubungkan dan berkomunikasi. Kemudian perangkat keras, ya perangkat keras, bagaimana membuat perangkat keras kita bisa saling dihubungkan. Mengelola network security, keamanan menjadi sangat penting, karena kalau misalnya komputer tidak aman, maka komputer kita tidak bisa digunakan. Kemudian mengelola database. Nah, database ini sangat penting sekali karena semuanya basisnya adalah database. Marketing juga basisnya database. Kemudian network security, keamanan ini menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian desktop dan web, ini kalau pemrogramannya, aplikasinya menggunakan multimedia karena zamannya sekarang seperti itu. Kemudian mengelola dasar perangkat keras, memahami organisasi dan arsitektur komputer, bagaimana arsitekturnya. Cuman kalau zaman sekarang mungkin memang masih agak sudah mulai berbeda karena komputer kita rata-rata sudah menggunakan modul. Dasar telekomunikasi, nah bagaimana komputer kita bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian bisnis internet, bagaimana berjualan, marketplace menggunakan IT. Bagaimana kalau di bidang teknologi informasi, ini ada software, ya Anda harus belajar bagaimana menjadi programmer, desainer, kemudian menjadi analis. Kalau hardware bagaimana, ya Anda harus belajar bagaimana perakitan, maintain, dan sebagainya. Kemudian operasional sistem, ini EDP operator, sistem administrator, dan MIS, manajemen information system director. Bagaimana dengan pengembangan bisnis teknologi informasi, ya sekali lagi tadi saya katakan bagaimana menggunakan komputer untuk berjualan. Nah, ini adalah model search. Ini ada profesi IT, ada pendidikan, sistem development, dan spesialis support. Di sini Anda harus belajar menjadi seorang instruktur. Nah, karena pekerjaannya di bidang pendidikan. Kalau di sini Anda akan bisa menjadi programmer dan juga project manager, juga sistem analis. Kalau di sini Anda akan menjadi spesialis pada bidang tertentu, spesialis support, ya. Ini adalah kalau supervisor, ini terbimbing. Supervisor ini kira-kira sih waktunya 0, sampai 2 tahun, ya, berpengalaman. Moderately ini 3-5, sedangkan kalau sudah independen atau menjadi manager ini mandiri, sudah tidak perlu bimbingan lagi. Cross country, cross enterprise, applicability. Nah, ini kondisinya harus region, harus kompeten, punya kesamaan pemahaman. Fungsi oriented, ya, bukan detail oriented, fungsi. Jadi bukan hanya sekedar numpang, punya bisa aja tahu aja, tetapi di sini fungsinya sudah bisa. Gelarnya bisa macam-macam, tetapi fungsinya bisa sama. Maka itulah kenapa kadang-kadang orang akuntansi pinter komputer, orang komputer pinter akuntansi. Testable, certifiable. Nah, Anda harus melewati uji kompetensi agar tersertifikasi. Applicable, teraplikasikan dengan baik nih.
instruktur IT ya, ini ya, instruktur IT, maka Anda harus punya pengalaman di bidang pendidikan. Ini tadi sudah kita jelaskan. Oke, sudah kita jelaskan. Programmer. Nah, kalau programmer Anda harus menguasai mungkin salah satu yang Anda anggap terkuasai dengan baik, sehingga Anda bisa menggunakan keahlian Anda untuk profesi. Bagaimana kalau sistem analis? Sistem analis ini dia lebih berat. Sebenarnya sama beratnya, dia bisa meneliti kebutuhan manajemen, mengukur manajemen itu sudah butuh apa dan harus bagaimana. Kemudian investigasi, merencanakan, merealisasikan, menguji, dan juga debug perangkat lunak. Perangkat lunak yang sudah dibuat punya bug atau enggak, dan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Merencanakan, mengkoordinir, dan menjadwalkan investigasi. Oke, mengambil bagian di dalam perencanaan anggaran pembelian. Jadi penganggaran menjadi sangat penting ya. Menyediakan pelatihan dan instruksi kepada para pemakai dan karyawan. Jadi kalau sistem sudah jadi, Anda harus melakukan training biar mereka paham gitu. Oke, kemudian project manager. Nah, project manager berarti dia harus bisa menjadi manajer yang baik ketika Anda marketing sudah berhasil menawarkan project kepada pihak kedua, maka Anda harus bisa menjadi pimpinan yang baik agar bisa sukses dan diterapkan, diimplementasikan ke dalam klien. Nah, biasanya ini butuh certified project manager, project management profesional, sehingga menjadi terpercaya. Spesialis bidang sistem operasi networking, ini menjadi sistem engineer, sistem administrator. Oke, kemudian spesialis bidang pengembangan aplikasi dan database, ini aplikasi developer, database administrator. Kemudian spesialis audit dan keamanan sistem informasi, ini informasi sistem auditor, informasi security manager. Sertifikasinya banyak. Kemudian ini Anda bisa mengikuti salah satu ya, banyak banget. Ada Cisco, ada Oracle, ada Microsoft Certified, database novel, dan sebagainya, banyak sekali. Anda perlu mempunyai salah satu. Namun ada satu hal misalnya yang bisa berlaku secara internasional, dikenali dimanapun dikenali. Ada juga yang berlaku nasional. Wah, ini banyak sekali. Ini sertifikat pada bidang prosesor CDP, sertifikat bidang komputer programmer CCP, sertifikat sistem operasional ini bilang CSP. Jadi Anda mungkin harus punya satu mungkin agar Anda terbukti capable. Kenapa sertifikasi sulit? Mahal, harganya mahal. Kadang-kadang ketika mau disertified nggak pede, dan kemudian harus belajar lagi. Oke, jadi kira-kira itu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.